Yo, what's up guys, kembali dengan channel saya lagi ya, tentunya Tanaka Fujiwara. Dan pada video kali ini kita akan membahas sejarah kesuksesan Chevrolet Corvette. Nggak usah basa-basi, langsung aja kita lanjut. Chevrolet Corvette adalah mobil sport yang diproduksi sama si Chevrolet, salah satu divisi dari General Motors. Mobil ini udah dibuat dalam 7 generasi. Model pertamanya itu adalah sebuah convertible desain sama si Harley Earl. Dipertunjukkan ke publik di GM Motorama pada tahun 1953 sebagai mobil konsep. Myron Scott adalah orang yang mencetuskan nama Corvette di balik mobil ini, coy. Pada tahun 1953, hanya 300 unit Corvette yang diproduksi. Pada saat itu, mobil 2 pintu ini dibuat sama tangan yang ngebuat seluruh Corvette produksi 1953 ini punya sedikit perbedaan. Pada awalnya, mobil ini menggunakan mesin Blue Flame 6 silinder segaris berkapasitas 3.900 cc yang bertenaga 150 horsepower. Mesin ini dipasangkan dengan transmisi otomatis Power Glide 2 percepatan. Tentu, ini bukan hal yang diharapkan sama penggemar mobil sport pada saat itu. Akibatnya, penjualan Corvette itu kurang sukses lah. Belum lagi kualitas produksinya yang juga dipertanyakan, kayak kebocoran air dan pintu yang pintu yang tiba-tiba kebuka pas mobil itu sedang berjalan, coy. Jadi bahaya banget. Pada tahun 1955, Chevrolet itu menawarkan mesin small block V8 yang bertenaga 195 horsepower. Transmisi yang dipasangkan sama mesin ini itu adalah Power Glide otomatis 2 percepatan dan manual 3 percepatan. Cuman buat tipe V8 ya. Nah, tahun 1956, insinyur Corvette itu meningkatkan tenaganya yang dikeluarkan sama mesin V8 berkapasitas 4.300 cc-nya ini menjadi 210 horsepower dan 240 horsepower. Dan 1 tahun kemudian ditawarkan mesin V8 dengan kapasitas 4.600 cc yang memproduksi tenaga 290 horsepower. Wah, gokil. Ini merupakan mesin injeksi langsung pertama yang digunakan sama si Corvette. Setelah sebelumnya itu dipakai sama si Mercedes-Benz 300 SL Gullwing pada tahun 1955. Chevrolet melakukan penyegaran atau facelift pada tahun 1958 di sektor eksterior. Corvette itu pada saat itu menghadirkan 4 buah lampu utama dan aksen chrome di beberapa bagian. Pada bagian interior itu terdapat tachometer yang ditempatkan langsung berhadapan sama si pengemudi. Nah, mesin yang ditawarkan tuh masih sama, yakni small block V8, tapi ditawarkan pilihan tenaga baru yaitu 230 horsepower, 290 horsepower. Terus pada tahun 1961, desainer Chevrolet itu mengubah dikit tampilan belakang Corvette itu jadi lampu belakangnya berjumlah 4 buah dan kini menjadi trademark sampai sekarang. Performa mesin yang juga mengalami peningkatan ini tuh menjadi 315 horsepower. Dan pada tahun 1962, mesin V8 small blocknya ini ditingkatkan menjadi 5400 cc dengan pilihan tenaga 250 horsepower, 300 horsepower, dan 340 horsepower. Selain itu, juga terdapat mesin injeksi langsung dengan kapasitas yang sama, tapi punya tenaga yang beda, yaitu 360 horsepower. Gila. Generasi kedua Corvette itu muncul pada tahun 1963 dan diproduksi sampai tahun 1967. Pada generasi ini, Corvette yang punya nama lain yaitu Stingray. Nah, nama tersebut itu diambil dari mobil konsep bertema balap yang dikembangkan sama si Bill Mitchell, Larry Shinoda, dan Peter Brock pada tahun 1959. Tapi buat desain eksteriornya itu Corvette Stingray ini terinspirasi dari mobil konsep Corvette yang diperkenalkan pada tahun 1957. Desain mobil ini juga hadir dalam format atap terbuka atau convertible. Ini termasuk paling unik dalam sejarah dunia otomotif. Dengan bodi berjenis fastback, Corvette ini punya kaca belakang yang terpisah yang membuatnya itu semakin menarik lah ya. Selain itu, mobil ini juga memiliki 4 buah lampu utama model pop-up yang bakalan berputar kalau dinyalain.
Ini juga membuat sebagai mobil Amerika kedua yang menggunakan lampu utama pop-up atau tersembunyi setelah DeSoto 1942. Dan Corvette ini terus menggunakan lampu pop-up sampai generasi kelima yang diluncurkan pada tahun 1997. Buat mesin yang dipakai, Chevrolet itu membenamkan small block V8 berkapasitas 5.400 cc yang sanggup memproduksi tenaga sebesar 250 horsepower. Selain itu juga terdapat pilihan tenaga lainnya kayak 300 horsepower, 340 horsepower, 350 horsepower yang mulai ditawarkan pada tahun 1964 dan 365 horsepower yang mulai ditawarkan pada tahun 1965. Selain itu juga terdapat pilihan mesin small block V8 injeksi langsung dengan kapasitas mesin yang sama. Tenaga yang dikeluarkan tuh jauh lebih gede, yakni 360 horsepower dan 375 horsepower. Pada tahun 1965, mobil ini tuh hadir sama mesin baru, yakni Big Block V8 berkapasitas 6.500 cc yang menyemburkan tenaga sebesar 425 horsepower. 1 tahun kemudian, Chevrolet itu menawarkan pilihan tenaga lainnya yang lebih kecil, yaitu cuma 390 horsepower. Wah, dan pada tahun terakhir peredarannya itu Stingray itu ditawarkan dengan mesin Big Block 3 Power V8 dengan kapasitas mesin yang sama. Tenaga yang dikeluarkan itu jauh lebih gede, yakni 430 horsepower pada 4.600 rpm. Tapi beberapa pihak itu menyatakan bahwa tenaga sebenarnya itu 560 horsepower pada 6.400 rpm coy. Sedikit fun fact, mobil ini pernah dipakai main di Fast and Furious 5, dimana mobil ini dipakai sama si Vin Diesel alias Dominic Toretto buat nyebur di kali coy. Gila. Dan yang kedua ada Stingray juga yang dipakai sama si Letty, cuman bedanya di Fast and Furious 8. Dan bener-bener Stingray banget coy. Masih gimana ya, warna merah gitu. Gue suka banget sih. Generasi ketiga Chevrolet Corvette yaitu C3. Ya, tadi kan ada C1, C2 dan ini adalah C3 yang diluncurkan pada tahun 1968. Model ini bertahan sampai tahun 1982 ya, sama kayak generasi pendahulunya. Corvette ini terinspirasi dari mobil konsep yakni Mako Shark II yang didesain sama si Larry Shinoda pada awal 1964. Desain eksterior antara mobil konsep sama versi produksinya itu ya hampir terlihat sama di semua sektor, kecuali di bodi mobil yang lebih halus tentunya. Corvette generasi ketiga atau Corvette C3 ini muncul dengan kaca belakang yang disebut sugar scoop yang diletakkan secara tegak vertikal. Pihak Chevrolet pada saat itu terus berupaya buat menyimpan rapat detail informasi mengenai Corvette ini sebelum peluncuran resminya. Tapi beberapa minggu sebelum diperkenalkan, produsen mainan terkemuka yaitu Mattel itu merilis miniatur mobil si Corvette ini lewat merek Hot Wheels mereka coy. Gokil. Doxley. Ya sama kayak generasi sebelumnya, Corvette generasi ketiga ini juga ditawarkan dalam format coupe dan convertible. Tapi buat tipe atap terbuka atau convertible, mobil sport ini hadir dengan T-top dan kaca belakang yang bisa dilepas. Nama Stingray itu ditanggalkan sama si Corvette Chevrolet lah. Tapi pihak pabrikan itu tetap memakai nama tersebut dalam iklannya. Dan pada sektor interior terdapat speedometer yang berbentuk lingkaran gede dan tachometer tepat di depan pengemudi. Selain itu ada juga beberapa indikator kayak temperatur air radiator, tekanan oli, bensin, jam analog, dan lain-lain. Pada tahun 1973, Corvette itu mulai bertransformasi dari mobil yang berotot atau muscle car itu menjadi touring car. Oleh karena itu, pihak pabrikan melakukan perbaikan di seputar desain eksterior dan menggunakan ban radial tentunya. Hasilnya, pengendalian Corvette ini mengalami perbaikan dan kabin mobil lebih hening sekitar 40%. Tahun 1978 merupakan tahun yang penting buat si Corvette. Selain itu karena Corvette generasi ketiga ini udah berumur 10 tahun. Mobil ini juga udah berumur 25 tahun sejak kelahiran pertamanya, yaitu tahun 1953. Pada tahun tersebut, semua Corvette itu hadir dengan bagian moncong berwarna silver dan kaca belakang model fastback.
pihak Chevrolet juga meluncurkan model edisi khusus dalam menyambut ulang tahun Corvette yang ke-25. Nah, buat pilihan mesinnya, Chevrolet itu menyediakan dapur pacu yang sangat beragam. Mesin small block V8 berkapasitas 5400 cc hadir dengan tenaga 300 horsepower dan 350 horsepower. Terus ada juga pilihan mesin big block V8 berkapasitas 7000 horsepower coy, yang sanggup mengeluarkan tenaga sebesar 390 horsepower. Pada tahun 1973 ditawarkan mesin L48 yang memiliki tenaga 190 horsepower dan L82 yang mampu menghasilkan tenaga 250 horsepower. Oke, mungkin pembahasan kali ini cukup sampai sini aja. Kalau rame ya lanjut part 2. Oke, intinya jangan lupa like, komen, dan subscribe sebanyak-banyaknya agar channel ini tambah berkembang. Terima kasih dan selamat bertemu di konten selanjutnya. Bye-bye.